Action. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu di jurnal umum. Karena di minggu lalu kita sudah membahas mengenai transaksi dan dokumen transaksi. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Bapak mau menjelaskan pada kalian bahwa jurnal umum ini itu adalah pencatatan paling utama setelah terjadinya transaksi. Nah, setelah terjadinya transaksi seperti contoh kan ada terjadi transaksi penyotoran uang ataupun kas. Nah, berarti itu pakai bukti pengeluaran bukti kas bukti pembayaran ataupun nota ataupun semuanya. Nah, habis itu akan dimasukkan ke jurnal umum dan dilakukan pencatatan. Nah, fungsi jurnal umum ini apa sih gitu kan? Nah, fungsi dari jurnal umum itu sebagai pencatatan historis ataupun pencatatan secara beruntun ataupun periodik. Itu nggak bisa kalau kita melakukan pencatatan dari tanggal 5 dahulu, habis itu ke tanggal 3, nggak bisa gitu. Nah, itu harus dari tanggal beruntun periodik. Nah, jurnal umum ini juga berfungsi sebagai informasi awal dari akun-akun yang nanti akan dimasukkan ke dalam buku besar, yang mana nanti kita akan pelajari buku besar di minggu depan. Nah, baiklah, dari anak-anak Bapak ada yang ingin ditanyakan nggak sejauh ini? Pas kan? Nah, selanjutnya Bapak ingin mengetes kembali pengetahuan dari anak-anak di minggu sebelumnya. Nah, di minggu sebelum itu kan ada yang namanya penjualan secara kredit. Nah, itu kalau penjualan secara kredit itu kalau di dalam bahasa akuntansinya apa itu? Yang bisa jawab? Piutang, Pak. Apa? Piutang, Pak. Iya. Iya. Ya, oke. Nah, yang lain ada nggak? Atau yang mau menanggapi dari jawaban dia? Ya, nah, jadi penjualan secara kredit itu bagi si perusahaan itu adalah piutang. Nah, bagi si pembeli itu adalah utang. Nah, namun kalau bagi si pembeli itu pembelian kredit. Nah, langsung saja kita masuk pada soal. Nah, dimana kan ini udah pas nih kan sebangku sama teman sebangkunya 2 orang. Nanti Bapak bukakan soal, kemudian diskusi dengan kawan-kawan dengan teman sebangkunya. Kemudian nanti Bapak akan tunjuk dari kalian, salah satu dari kalian untuk maju ke depan menuliskan jawaban dari soal yang Bapak tampilkan di depan. Baiklah, untuk soal ini itu ada ini dia. Udah kelihatan soalnya? Nah, di sini ada 8 soal. Nah, karena di sini kita ada 4 kelompok, mungkin hanya 2 saja yang maju untuk pertemuan kali ini. Nah, mungkin dari Bapak terlebih dahulu ya. Pada soal yang pertama itu, pada tanggal 1 Januari 2018, Ibu Ami selaku pemilik dari Salon Cantik memutuskan untuk membuka rekening bank. Nah, ingat ya, itu tanggalnya dulu. Jurnal umum itu bentuk tabelnya ada tanggal, ada nama akunnya atau keterangan, kemudian itu ada referensi, setelah itu ada debit dan kredit. Nah, jadi apa yang terjadi pada tanggal 1? Transaksi apa yang sedang berlangsung di tanggal 1? Nah, di situ kan ada dibilang Bu Tika ini kan melakukan penyetoran uang sebesar 100 juta. Nah, berarti 100 juta itu adalah uang yang masuk. Berarti itu kas pada tanggal 1 itu kas bertambah di debit sebesar 100 juta dan di kreditnya ada modal 100 juta. Nah, mungkin
sejauh ini dari anak-anak paham? Nah, Bapak silakan waktu untuk diskusi sama 2 menit untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, nanti angkat tangan ya yang bisa. Baiklah, waktu diskusinya udah habis. Nah, Bapak nggak usah nunjuk dulu lah. Nah, siapa yang bersedia untuk menjawab soal nomor 2? Silakan angkat tangannya. Siapa yang mau maju? Silakan Hanima maju ke depan, tuliskan di papan tulis jawaban dari soal nomor 2. Itu di tanggal 2 kan soalnya ada PT melakukan pembelian peralatan sebesar 25 juta dan pembayarannya dilakukan secara kredit. Nah, maka pencatatannya adalah peralatan itu didebit sebesar 25 juta dan utang usaha di kredit 25 juta. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu karena dilakukan secara kredit. Kenapa tidak kas begitu kan? Mungkin dari anak-anak bertanya-tanya karena peralatannya dibeli secara kredit. Nah, kemudian tuh soal selanjutnya yang nomor 3 itu saya Bapak persilahkan pada anak-anak yang mau maju untuk angkat tangannya. Oke, untuk Bella, Bapak silakan. Nah, di tanggal 9 itu terjadi pembelian perlengkapan untuk keperluan usaha sebesar 9 juta. Nah, ingat ya catatannya di sini pembayarannya dilakukan secara tunai. Nah, jika dilakukan secara tunai berarti pasti ada yang namanya pengeluaran dari kas. Makanya kas dicatat di kredit sebesar 9 juta dan di debitnya ada perlengkapan sebesar 9 juta. Terima kasih untuk Bella dan Hanima yang sudah menjawab. Nah, ini sudah bagus. Nah, untuk soal selanjutnya untuk anak-anak sekalian, Bapak persilahkan untuk dikerjakan di rumah ya sebagai tugas di rumah. Nah, itu akan kita kumpul di minggu depan. Oke, baiklah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan selamat siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.